Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigas Ansa. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi dari Laplace dalam subunit, unit step function, dan Dirac delta function. Yang pertama, mereview sedikit, ada persamaan umum dari unit step function, yaitu U T minus A, dia akan bernilai 0 jika T kurang dari A dan akan bernilai 1 jika T lebih dari A. Dengan contoh grafik sebagai berikut. Di sini, pada gambar ke-119, diketahui bahwa bila T kurang dari A, dia akan mempunyai nilai 0. Dan ketika T lebih dari A, dia akan mempunyai nilai 1. Berikut adalah rumus untuk fungsi Laplace-nya. Jadi untuk fungsi rumus Laplace-nya yaitu E pangkat minus AS per S, di mana juga bisa diaplikasikan pada shift function. Nah, dengan rumus seperti ini, Ft min A, Ut min A, bernilai 0 jika T kurang dari A, dan akan bernilai Ft min A jika T lebih dari A. Gitu. Jadi ketika dilepaskan, ada E pangkat min AS dikali Fs. Fs besar di sini menunjukkan hasil dari fungsi Laplace dari Ft min A. Gitu. Di sini pada rumus awal, dia dibagi S karena Ft-nya bernilai 1. Jadi ketika 1 dilapasin, jadinya seperti S. Makanya E pangkat minus AS per S. Gitu. Secara umum bisa disebut fungsinya sebagai berikut. Lalu untuk menginverskannya sebagai berikut. Dan untuk cara cepatnya, yaitu bisa diganti nih ketika Laplace-nya dari Ft Ut minus A, itu untuk cara cepatnya bisa langsung kita jadikan E pangkat minus AS dikali Laplace-nya Ft diganti plus A. Gitu. Lanjut. Untuk aplikasinya di unit step function yang akan saya bahas yaitu pada RC circuit. Gitu. Ketika RC circuit berarti dia punya komponen resistor dan komponen kapasitor, di mana untuk mencari teganannya V sama dengan I kali R pada resistor dan V sama dengan Q per C. Dan Q di sini adalah integral dari arus, jadi bisa disederhanakan jadi ini, dan VT-nya sendiri udah ada rumus seperti ini. Nah, lalu bisa disederhanakan menjadi fungsi berikut. Dan untuk bisa mengetahui grafik atau persamaan setiap intervalnya, bisa dengan rumus sebagai berikut. Di mana K1 sama dengan V0 per R dikali E pangkat A per RC. Jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di bagian pembahasan soal. Ada contoh soal. Dengan menggunakan transformasi Laplace, hitunglah arus IT pada sirkuit RC berikut, di mana diketahui bahwa R sama dengan 10 ohm dan C sama dengan 10 pangkat min 2 farad. Asumsikan bahwa arus pada T0 adalah 0 dengan kondisi di mana VT sama dengan 100 volt pada waktu 0,5 sampai 0,6 dan VT sama dengan 0 dalam keadaan lain atau di luar 0,5 sampai 0,6. Oke. Jadi pertama-tama kita tulis yang diketahui kan. R sama dengan 10 ohm, C sama dengan 10 mW farad, I0-nya udah diketahui 0, dan VT-nya itu bernilai 100 volt ketika 0 sampai 0,6 detik, dan 0 volt di titik lain. Oke, setelah itu kita urai fungsi VT yang sudah tadi rumus disebutkan. Untuk fungsi VT menjadi VT sama dengan 100 dikali dalam kurung ya U T min 0,5 dikurangi U T min 0,6 seperti berikut. Lalu kita bisa terapkan KVL di mana RIT ditambah 1/C dikali integral dari IT.
Sudah diketahui bahwa integral IT tadi itu adalah muatan. Gitu. Lalu kita substitusikan nilai yang sudah ada menjadi 10 IT ditambah 100 dikali integral 0 sampai T IT dt sama dengan 100 UT minus 0,5 dikurangi UT minus 0,6. Nah, kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 10 ke semua ruas kanan dan kiri menjadi seperti ini persamaannya. Setelah itu, setelah sederhana, bisa kita lapaskan. Untuk yang pertama, IT, bila kita lapaskan, itu nanti bisa menjadi IS, atau Laplace I terhadap S. Nah, sedangkan Laplace dari integral 0 sampai T IT dt, nah, itu menjadi IS per S. Sebagai berikut. Nah, sudah saya bilang tadi IS ditambah 10 IS per S sama dengan 10. Nah, Laplace-nya untuk yang pergeseran itu kan UT minus 0,5. Nah, karena rumusnya min A per S, hanya itu 0,5, jadi min 0,5S. Gitu juga yang sebelah kanan, kita taruh 0,6. Jadi min 0,6S pada pangkat dari E-nya. Lalu bisa kita kumpulkan dan sederhanakan, tujuannya untuk mencari IS dengan fungsi yang lebih sederhana. Dengan cara 1 plus 10 per S, bisa kita buat S plus 10 per S. Nanti penyebut, sama-sama punya penyebut S, bisa kita coret, dan S plus 10 yang di bagian pembilang sebelah kiri, bisa kita pindah ruas ke sebelah kanan dengan cara dibuat penyebut. Seperti berikut. Oke, ketika sudah sederhana, ketemu fungsi IS-nya, setelah itu kita inverskan untuk mencari fungsi I terhadap T-nya. Gitu. Oke, kita lapaskan, karena 10 itu termasuk koefisien, bisa kita keluarin 10. Kita pisah S plus 10 untuk pembilang pertama, maksud saya penyebut pertama, sama S plus 10-nya dengan penyebut kedua, supaya kita bisa enak untuk menginverskannya. Nah, untuk konsep inverse-nya sendiri, di mana kita punya 1 per S plus 10 di sini, itu adalah fungsi Laplace dari E pangkat 10T, di mana ini adalah fungsi pergeseran. Nah, di mana E pangkat minus 0,5S-nya ini adalah fungsi dari unit step function-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, kan tadi sudah disebutkan bahwa F T minus 0,5 dikali U T minus 0,5 sama dengan E pangkat 10T. Nah, karena T-nya tadi pergeseran, ada pergeseran berapa? 0,5, kita ganti nih. T minus 0,5 dikali U T minus 0,5. Begitu juga yang pergeseran 0,6. Sama. Oke. Sudah didapat. Nah, sehingga kita bisa jabarkan kembali bahwa fungsi IT yang sudah didapat itu adalah 10 tadi dikali E pangkat 10 T minus 0,5 U T minus 0,5 dikurangi E pangkat 10 T min 0,6 dikali U kali T min 0,6. Nah, bisa kita sederhanakan lagi, karena ini S pangkat 10 T-nya sama, bisa kita keluarkan. Nah, jadi sederhana seperti berikut. Nah, ketika udah didapat, inilah fungsi dari solusi persamaan rangkaian tersebut.
yaitu 10E pangkat min 10T dikali E pangkat 5 UT min 0,5 dikurangi E pangkat 6 UT min 0,6. Lalu sekarang kita ingin membuat grafik atau menganalisa grafiknya. Nah, kita ketahui bahwa untuk mencari grafik untuk pisah-pisah pada interval yang pisah-pisah, kita bisa menggunakan rumus ini yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di mana rumus yang atas ini K1E pangkat min T per C itu untuk waktu dari A sampai B, sedangkan yang K1 min K2 dikali E pangkat minus T per FC jika T lebih dari B, gitu. Sedangkan K1 tadi sudah ada rumusnya, cuma di sini saya menggunakan K1 yang dari persamaan sebelumnya, gitu. Nah, jadi seperti ini. Sudah dihitung-hitung dari persamaan sebelumnya, sudah didapat, sehingga dihasilkan persamaan tiap intervalnya sebagai berikut. Oke. Jadi perhitungannya sebagai berikut. Maka secara ringkas didapatkan proses untuk mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk grafiknya sebagai berikut. Jadi ketika yang warna biru ini dia pada interval 0,5 sampai 0,6 dan yang grafik merah untuk lebih dari 0,6. Sedangkan yang untuk hijau sendiri dia memiliki nilai 0 karena ketika T kurang dari 0,5. Oke, lanjut. Singkat saja untuk materi yang ini dia itu adalah short impulse dan Dirac delta function, di mana untuk nilai dari integral 0 sampai T hingga FKT minus A dt, di hasilnya selalu sama dengan 1. Nah, di sini ada lagi nih rumus, yaitu integral dari 0 sampai T hingga GT delta T min A dt sama dengan GA. Nah, itu tuh udah rumus paten, dan ada Laplace, fungsi Laplace-nya sendiri, delta T min A sama dengan E pangkat AS. Berbeda dengan unit function, kalau unit function tadi, dia nilainya ada dibagi S atau E pangkat minus A per S, sedangkan di delta, dia tidak ada per S-nya, atau hanya E pangkat minus AS. Hitunglah persamaan nilai tegangan rangkaian RLC berikut bila R sama dengan 10 ohm, L sama dengan 1 Henry, C sama dengan 10 pangkat min 4 farad. Dengan input adalah delta T, yaitu unit impuls pada T sama dengan 0. Dan arus dan muatan bernilai 0 pada T sama dengan 0. Oke, pertama-tama kita buat persamaan umum dengan KPL, di mana pada induktor V sama dengan LI aksen, pada resistor V sama dengan RI, dan pada kapasitor V sama dengan Q per C. Di mana I sama dengan dQ per dt. Dan I aksen bila diubah menjadi Q double aksen, dan I bila diubah menjadi Q aksen. Karena kita ingin mengubah semua variabel menjadi Q untuk gampang mendapatkan fungsi dari tegangan. Dan inputnya sendiri dibuat delta T, karena udah diketahui. Dan untuk penyederhanaannya, karena Q atau muatan dan I atau arus pada awal adalah 0, maka dibuat Laplace seperti ini. Tinggal X kuadrat plus 20S plus 10.000 dikali Q sama dengan 1. Di sini saya mengubah fungsi Laplace Q menjadi Qs. Nah, sudah kita pindah ruaskan jadi 1 per S plus 10 kuadrat plus 9.900. Ini didapat untuk memudahkan inverse dari transformasi Laplace. Di mana S plus 10 kuadrat bila kita pecah menjadi S kuadrat plus 20S plus 100. Ditambah 9.900, di mana 100 plus 9.900 nanti hasilnya sama dengan 10.000. Berarti untuk perhitungan ini bisa kita gunakan. Oke, setelah itu udah ditemukan nilai Q besar, yaitu Q terhadap fungsi Laplace. Setelah itu kita ingin menemukan fungsi Q kecil. Nah, jadi dengan cara menginverskan transformasi Laplace. Nah, dengan cara menginverskan transformasi yang Q besar. Nah, dihasilkan seperti ini. Nah,
Dari yang pertama, fungsi dari sin 99,5 T ini didapat dari 1 per S kuadrat plus W kuadrat, di mana W kuadrat sama dengan 9.900, di mana W sama dengan 99,5. Karena di sini S plus 10, maka terjadi yang namanya pergeseran. Nah, karena di sini S plus 10, maka A-nya sama dengan min 10. Oleh karena itu, kita taruh di sini dikali E pangkat min 10T. Karena Laplace dari sin WT sama dengan W per S kuadrat plus W kuadrat, oleh karena itu, supaya mendapatkan nilai 1, seperti pada di sini, kita bagi dengan 99,5. Karena fungsinya tadi W per S kuadrat plus W kuadrat. Untuk bisa mendapatkan 1, kita bagi W, yaitu 99,5. Lalu untuk mencari nilai V, tinggal menggunakan rumus Q per C. Dan Q-nya udah diketahui dibagi C. C-nya 10 pangkat min 4. Berarti nanti dikali 10.000. Nah, 10.000 dibagi 99,5 hasilnya 100,5. Yang lainnya sama, dan nanti dihasilkan grafik sebagai berikut. Oke, kesimpulannya, aplikasi transformasi Laplace pada Laplace unit step dan Dirac delta function untuk memecahkan solusi permasalahan rangkaian listrik, dalam kasus ini RC dan LRC, dapat digunakan dengan baik. Aplikasi yang diberikan menunjukkan efektivitas penggunaan dalam memecahkan dan menyederhanakan masalah tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.